Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD yaitu GU. Ya, kalau kita perhatikan di sini GBP USD sudah 3 minggu mengalami penurunan cukup besar. Ya, di sini kita bisa perhatikan dan penurunan yang minggu ketiga ini cenderung tertahan di level 34.179. Kalau kita perhatikan pada level ini, ya di 34.179 ini adalah level yang merupakan resist terkuat dia sebelum dia nembus ke atas ini. Jadi ini kan ada candle mingguan. Jadi kita bisa katakan ini adalah resist untuk level mingguan ya, atau weekly resistnya. Nah, resisten ini yang udah menahan harga si GBP USD ini dari tahun 2018 ya, ketika dia breakout ke bawah nih. Ya, dia belum bisa naik lagi dan baru naik lagi itu di di bulan Desember 2020. Nah, jadi kalau kita perhatikan ketika dia mengenai garis ini ya, terutama candle yang ini yang 27 September 2021 itu langsung naik ke atas. Yang ini kalau misalkan kita lihat lagi ada potensi untuk naik ke atas, karena kan kalau kita lihat ini benar-benar merupakan resist terkuatnya, resist untuk weekly candle dia. Jadi ini juga akan sama kuatnya ketika dia berubah menjadi support, ini sama kuatnya dengan pada saat dia masih menjadi resisten. Oke, kita perhatikan lagi di candle daily-nya dan kita buka analisanya. Kalau di daily candle ya, kita bisa lihat garis merah ini sama yang garis kuning ini adalah channeling downtrendnya si GBP USD. Oke, jadi kalau misalkan begini, GBP USD ini kalau kita perhatikan dia cenderung untuk melakukan koreksi ke atas, karena kan di sini yang pertama ini nih ya, yang 1, 2 ya. Nah, udah 2 kali nih dia ketika kena garis ini langsung naik ke atas. Yang ini juga kita melihat bahwa sini ada rejection, dan kali ini nggak hanya garis merahnya aja yang kena, tapi juga merupakan area demand-nya dia. Ini demand ini saya buat di time frame yang lebih kecil. Nanti akan kita buka ya. Kita bahas dulu untuk candle daily-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu udah memantul di area demand ini dan juga sudah memantul dari garis support trend lainnya. Dan saat ini posisinya juga sudah bagus, yaitu dia memakan candle harian yang ini, yang sebelahnya nih. Makan sama dia tutup di atas harga pembukaan di candle daily yang sebelumnya. Dan ini sangat bagi saya untuk candle daily ini sudah mengkonfirmasi bahwa si GBP USD ini akan berusaha untuk naik kembali ke atas. Jika memang kalian punya pandangan lain mengenai si GBP USD, nggak apa-apa, kalian bisa diskusikan di kolom komentar atau diskusikan di channel Telegram Jurnal Trading ID. Lalu kita lihat lagi di candle 4 jam. Ya kan, jadi pada candle 4 jam ini kita akan coba untuk bahas base yang ini ya, yang saya buat pada level harga 33.400 sampai 33.800 ini. Oke, kita buka dulu ke sini. Nah, jadi base ini atau demand area ini saya ambil tuh dari sini. Ya, ini juga udah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan ulang lagi di sini. Kenapa saya ambil base di sini? Karena di sini kita perhatikan sini ada order block. Ya, sini yang doji ini adalah order block, yang dimana seharusnya si candle merah ini tuh turun ke bawah. Ya, seharusnya dia tuh turun ke bawah, tapi dia terhalang oleh area demand ini. Lalu pada saat next candle-nya di candle 4 jam, dia membentuk order block di sini yang menandakan bahwa
buyer ini sudah siap untuk melawan balik dari si seller, makanya harga langsung naik ke atas. Oke, kita pertama itu ya. Lalu setiap dia sudah berada di atas ini, dia itu cenderung untuk melakukan reversal kembali tapi gagal. Jadinya pullback dia atau reversalnya ini nggak sampai di bawah si area ini, area demandnya, yang menandakan bahwa area demand ini juga area demand yang cukup kuat untuk si GBP USD. Dan yang kedua itu kita bisa lihat pada saat dia sudah keluar dari area demand ini atau mengenai area demand ini, itu benar-benar ya candle hijau semua. Untuk 4 jamnya dia benar-benar naik candle hijau semua. Nah, ini yang menandakan bahwa si demand area ini adalah demand area yang kuat untuk si GBP USD. Makanya ketika dia sudah berada di sini, saya melihat ada potensi yang cukup besar untuk melakukan reversal atau pullback kembali ke atas. Ya, dengan target tertingginya itu ada di garis trendline ini. Kalau kita lihat di candle 4 jam, kita misalkan mau bikin base juga nih di atas ini, kita bisa bikin di sini. Ya, di sini di area 37884 dan juga di area 38.050. Nah, ini adalah area supply tertingginya saat ini. Kenapa? Karena sebelum dia turun di sini kita perhatikan dia sempat melakukan retest dulu di sini ya. Sebenarnya retest ini yang kita gunakan ya, atau order block ini nih. Di sini ada order block nih, yang candle hijau ini nih. Nah, order block ini yang kita gunakan untuk melakukan menentukan supply dan demand areanya. Nah, kalau ini candlenya ini, supply area ini sudah nggak fresh lagi. Kenapa? Karena ini udah dicolek sama si candle yang ini. Oke, ini udah dicolek sama dia naik ke atas, lalu dia turun kembali ke bawah. Kalau mau untuk daerah supply yang masih fresh itu, kita bisa dapetin di daerah sini. Nah, kalau area ini adalah area supply masih fresh untuk si GBP USD. Kenapa? Karena dia masih belum melakukan retest sama sekali di sini. Di area 36.804 sampai dengan 36.985. Ini adalah demand area yang masih fresh untuk supply area yang masih fresh untuk si GBP USD. Lalu selanjutnya ini ada garis 36.000. Garis ini adalah garis horizontal ya, yang merupakan resisten daily-nya dia juga. Jadi kalau harga itu sudah berada di atas garis 36.000 ini, kalau kita perhatikan di sini nih, yaitu harga itu cenderung untuk naik ke atas. Ya. Tapi kalau misalkan ketika harga sudah berada di bawah garis si 36.000 ini, harga itu cenderung melakukan reversal ke bawah. Oke, jadi kalau mungkin nanti pada saat dia sudah mengenai atau sudah berada di area 36.000 bagi yang hot swing di sini nantinya itu kita bisa set BE aja atau bisa di close untuk tradingnya, lalu kita menanti lagi momen di daerah sini. Kalau misalkan dia bisa breakout dari si 36.000 ini, misalkan dia breakoutnya ke atas nih, maka targetnya itu ada di 36.804 sampai 36.908. Tapi kalau misalkan dia masih belum bisa melakukan breakout ke atas, maka dia akan otomatis akan ke bawah kembali. Target trendline-nya itu ada di 34.756. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ada support lagi ya, atau kita bisa katakan sebagai resisten. Karena kan sebelum harga turun itu dia sempat melakukan coba dulu untuk turun daerah sini nih di area 35.536. Nah, ini adalah area resisten selanjutnya dia ketika dia breakout dari area ini.
area 34.756 sampai 34.989. Lalu kalau kita perhatikan dia masih tertahan juga di area ini di 34.275 ya. Kalau kita perhatikan candlenya ini sudah 2-3 kali ketinggian tadi. Ya, jadi candlenya ini udah sekitar 2 kali coba untuk nembus tapi masih gagal ya. Kalau candle ini kan coba nembus ke atas ya, cuma gagal, jadinya dia langsung pullback ke bawah lagi dan targetnya itu langsung di bawah sini 33.400 sampai 33.800. Yang ini kan adalah area demand area yang cukup rendah itu yang saya katakan pada awal video tadi. Nah, kita pindah dulu ke candle 1 jam. Pada candle 1 jam ini kalau kita perhatikan dia itu kenaikannya ditopang oleh trendline yang merah ini, atau kita bisa ganti warna ke trendline warna biru. Nah, dia itu ditopang oleh trendline yang warna biru. Setiap harga menyentuh trendline warna biru ini di candle 1 jam ya, dia langsung naik lagi ke atas. Begitupun yang ini, candle yang ada rejection ke atas ini ya, yang tadi ada mau turun, langsung nge-reject ke atas karena sudah mendekati si area birunya ini. Hanya saja kenaikannya ini masih tertahan. Kita bisa perhatikan sudah sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jam ya, dia tertahan di sini dan belum bisa membuat higher high yang baru. Tapi kalau misalkan dia mau breakout dari sini ya, dia akan lanjut, mungkin akan melakukan retest kembali dan lanjut ke atas ini di area supply selanjutnya itu pada level harga 34.756 sampai 34.989. Jadi kalau misalkan strategi belinya nih, misalkan kalian mau open buy di daerah sini dengan target kalian di 34.756, ya kita bisa open buy di daerah-daerah sini ya, atau pada saat dia melakukan breakout terlebih dahulu ya. Jadi misalkan ini kan candle breakout nih, oke, kita entry di candle selanjutnya dengan stop loss kita itu kita bisa place di daerah sini ya, di 34.116 atau 34.000 pas ya, di bawahnya lagi di sini 34.000 pas di sini nih, daerah-daerah bawah sini, atau di sini di 34.130-an. Jadi untuk stop loss di sini kalau kita mau entry buy, oke, mungkin akan saya tulis di sini. Ini stop loss yang kedua. Lalu ini stop loss yang pertama. Jadi silahkan kalian pilih aja ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian mengenai stop loss ini, karena stop loss ini sangat variabel sekali. Ya, jadi ini untuk level stop lossnya bisa kalian ikutin. Ya, bisa juga nggak kalian ikutin karena ini hanya saran aja, bukan rekomendasi. Lalu pada saat dia mau breakout misalkan dia breakout ke atas nih, dengan candle breakout, dia pasti akan turunkan. Nah, kita entry pada saat candle selanjutnya. Nah, di sini kita entry dan kita bisa menggunakan stop loss yang ada di sini. Itu strategi untuk kita beli. Tapi kalau misalkan strategi kita untuk menjual, atau misalkan dia nggak bisa breakout dari 34.200 ini, maka otomatis itu harga pasti akan keluar dari trendline-nya. Keluar trendline dan targetnya itu di 34.020 pertama kali. Dia melakukan retest kembali 34.200 ya. Kita bisa entry daerah sini. Lalu kita target kita di 33.400 sampai 33.800. Jadi itu untuk target sell-nya atau strategi sell-nya. Stop loss sell, kalau stop loss sell itu kita bisa taruh di sini di 34.334. Oke, jadi untuk GBP USD saya sudah siapkan 2 skenario.
Jadi silakan kalian sesuaikan skenario ini dengan pergerakan market nantinya. Karena mungkin ya nanti pada saat kalian menemukan video ini atau pada saat kalian menonton video ini, harga itu tuh udah nggak ada di daerah sini. Karena kan harga sudah berjalan ya. Mungkin bisa di atas sini atau bisa di bawah sini. Nah, kalau udah begitu, kalau misalkan harga situ sudah berada di atas 34.700-an, itu kita bisa fokus untuk melakukan entry di sini. Nah, entry-nya itu sama nanti kita mengikuti harga. Kalau misalkan harga belum bisa breakout dari area ini, maka kita bisa entry sell dengan stop loss kita itu ada di 34.900-an di sini. Di daerah sini stop lossnya. Atau kita kalau misalkan harga udah tembus ke atas, kita bisa entry buy dengan stop loss kita itu di 34.756. Jadi sebenarnya kalau dari daerah sini tuh daerah supply-nya dia cuma udah nggak fresh lagi. Karena ini kan juga sebenarnya ada supply area. Cuma ini sudah ditembus, jadi ini udah nggak fresh sebenarnya. Cuma kadang tuh si supply area ini tuh masih bisa menahan harga. Jadinya harus kita perhatikan ketika dia sudah berada di area supply-nya atau di area demand-nya. Oke, jadi mungkin begini aja atau segini dulu penjelasan dari si GBP/USD ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silakan share aja video ini kepada mereka. Ya, siapa tahu video ini dapat membantu mereka untuk menemukan ide-ide trading lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.